Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menyapa saudara-saudara semua, seraya membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, pasti kita itu tidak senang kalau ditegur, apalagi dihajar. Apalagi kalau teguran itu berkaitan dengan kebiasaan kita, hobi kita, atau apa yang kita senangi. Pasti kita tidak senang, apalagi menerima hajaran. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya, bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya. Justru untuk itulah sahabatku, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini yang pertama adalah teguran dan hajaran adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, teguran dan hajaran adalah bukti Allah mengasihi kita. Sahabat-sahabat yang diberkatin oleh Tuhan, Tuhan berkata barang siapa yang dikasihi, dia itu ditegur dan dihajar Tuhan. Kalau Tuhan sudah berdiam diri, kalau Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita, maka itu Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi selama Tuhan masih mau menegur kehidupan kita, selama kita masih diberikan hajaran-hajaran dalam hidup kita, maka kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kalau kita mengasihi anak kita, maka ketika anak kita melakukan sesuatu yang salah dan tidak berkenan kepada kita, pasti kita tegur. Dan ketika ditegur, diingatkan, dia tidak berubah, maka diberikan hajaran supaya dia berubah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita sudah mulai cenderung tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menegur kita, bahkan Tuhan memberikan hajaran bagi kita. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pada hari ini. Pesan Tuhan yang kedua pada pagi hari ini adalah kita harus rela menerima teguran dan hajaran dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, sebab itu relakanlah hatimu. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, hati yang rela menerima teguran dan hajaran dari Tuhan, itu adalah membuktikan hati yang mau berubah. Itu membuktikan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau diingatkan Tuhan melalui firman-Nya, melalui orang lain, melalui hamba-hamba Tuhan, maka relakan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Seringkali kita punya alasan untuk menolak teguran dan hajaran dengan berbagai macam alasan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari berkata, relakanlah hatimu supaya engkau dibentuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan memberikan hajaran, relakanlah hatimu menerima semua itu. Seringkali dalam hidup kita mengeraskan hati ini ketika mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang dosa kita, yang berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran kita. Kita senangnya mendengar firman Tuhan yang bicara tentang berkat dan berkat. Tetapi kalau firman Tuhan itu menegur kita, kita mengeraskan hati, maka kita tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan tegur dan Tuhan akan beri hajaran.
Oleh sebab itu relakanlah hatimu menerima semuanya itu, supaya engkau bisa berubah, supaya engkau diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini. Ketika engkau ditegur, dihajar oleh Tuhan, kita harus relakan hati itu. Dan yang ketiga pesan Tuhan, kita harus bertobat. Sahabat-sahabat yang diberkatin Tuhan, Tuhan menegur kita itu karena mengasihi kita. Tuhan memberikan hajaran kepada kita karena Dia peduli kepada kita. Maka ketika hati kita menerima semua bentuk teguran dan hajaran Tuhan, maka kita diminta oleh Tuhan bertobat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbalik arah menuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat berarti kita memulai babak yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan sampai hajaran Tuhan lebih berat baru kita mau berubah. Jangan sampai Tuhan mengingatkan dengan hal-hal yang sulit, dengan perkara-perkara yang berat, baru kita mau bertobat. Oleh sebab itu, ketika engkau diingatkan, lembutkanlah hatimu dan engkau bertobat. Kembali kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Sahabatku yang diberkatin Tuhan, biarlah hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawabmu sepanjang hari ini, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan ketika engkau menyadari ada kekeliruan, ada kesalahan dalam hidupmu, izinkan Tuhan menegurmu, izinkan Tuhan menghajar engkau. Karena Tuhan melakukan itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan jangan pernah keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu supaya engkau mampu berubah, supaya engkau bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita bertobat dari setiap kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, selamat bekerja, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan buru-buru buruk sangka ketika ada kesulitan, ada sesuatu yang menghimpit hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan. Siapa tahu itu adalah bentuk teguran dari Tuhan. Siapa tahu itu bentuk ajaran dari Tuhan, supaya kita berubah. Sehingga ketika kita berubah, Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari tetap semangat jalani hari ini. Lembutkanlah hatimu supaya engkau berubah dan bertobat. Karena apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, tujuannya hanya satu, untuk kebaikan kita sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.